Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter terbaru udah rilis nih. Jadi without any long again, it's time to spoiling time. Tentunya rilis, kok spoiling time sih? Sorry review chapter terbaru versi web kesayangan tentunya. Let's go. Judul chapter 1119 M ya? Iya, judul kali ini mengacu ke nama dari sang robot kuno raksasa yang ternyata bernama Emmet, bukan Jamet ya, itu beda beda jauh, oke? Entah apakah ada arti atau maksud dari nama ini nanti, tapi sejauh yang kita ketahui hingga saat ini ya, hanya nama dari sang robot kuno dan sedikit percakapannya dengan Joy Boy yang sudah terungkap. Tapi satu hal yang pasti, sepertinya keberadaan dari Emmet ini ya, emang sudah dipersiapkan oleh Joy Boy sendiri. Namun memang masih belum jelas apa rencana yang dipersiapkan oleh Joy Boy dan tujuan dari Emmet yang berada di era sekarang. Next, geser dikit ke bagian cover story yang masih diisi oleh cover story perjalanan Yamato di negeri Wano Kuni, yang mana sekarang sudah memasuki volume 9 dengan judul Dilempari Batu oleh Anak-anak yang Tak Menyukai Kaido. Meski terbilang sebagai salah satu orang yang berperan besar di perang Onigashima, namun fakta kalau Yamato adalah anak dari Kaido memanglah tak bisa dihindari. Yamato sendiri sepertinya sudah sadar dan tahu akan resiko ini, sehingga tak sedikit niat pun untuk membalas apa yang telah terjadi kepada dirinya. And now, masuk ke menu utama. Chapter ini memang tergolong pendek, tapi tenang aja, masih banyak momen-momen menarik yang sudah disiapkan oleh Odachi. Awal chapter aja kita langsung disambut oleh cerita sampingan anggota CP0, di mana drama persahabatan antara Stacy dan yang lainnya masih terus berlangsung. Di sana terlihat Kaku yang menyuruh Stacy untuk pergi karena jika Lucy sudah kembali, entah apa yang akan terjadi kepada Stacy mengingat dia mengkhianati kelompoknya. Lucy sendiri seperti yang kita ingat, dia pernah memohon ke salah satu tetua Gorose untuk tidak membunuh Kaku, yang mana Lucy sendiri peduli dengan keselamatan dari temannya. Nah, hal yang sama sepertinya memang terjalin di antara anggota CP0 lain, karena meski secara gak langsung Kaku menyuruh Stacy untuk pergi, tapi Kaku mengatakan itu dengan ekspresi menahan nangis. Sedangkan di sisi lain ya, Stacy sendiri sepertinya memiliki perasaan pertemanan yang sangat tulus kepada orang-orang di CP0. Walau memang perintah dari Dr. Vegapunk masih dianggap mutlak dan berada jauh di atas perasaannya sendiri. Maka dari itu selepas kematian dari Dr. Vegapunk, jelas hanya kebingunganlah yang dilanda oleh Stacy. Apakah Kaku dan anggota CP0 lainnya khususnya Lassie akan memaafkan Stacy? Lanjut, momen pun berpindah sedikit ke ujung Pulau Egghead, di mana Luffy dan Bonnie keduanya sedang kegirangan setelah perubahan milik Bonnie. Walau Saint Mars sendiri yang berada di sono tak merasa ketakutan meski melihat ada dua Nika, karena dia menganggap kalau perubahan Bonnie hanyalah sebuah kepalsuan. Nah, yang menarik, di momen saat setelah Saint Mars melancarkan serangan laser dari mulutnya, Luffy mencoba menahan semua itu sambil menerima bantuan dari Sanji, Franky, dan Bonnie yang menyerang Luffy untuk mendorong balik Saint Mars. Di momen itu bisa kita ketahui kemunculan Gear 5 yang selalu diejek karena sifat konyol dan kayak kartunnya ya, ternyata bisa menjadi sangat menyeramkan, seperti saat momen Luffy sedang memegang sayap dari Mars. Ya, kalau biasanya Luffy hanya muncul dan tertawa, sekarang kita seolah diperlihatkan sisi lain bagaimana perubahan dari Nika itu sendiri. Walau memang kekuatannya masih dikonfirmasi belum bisa memberikan dampak kepada para tetua Gorose. Makanya Luffy aja sampai memberitahu kalau mereka hanya bisa melempar para tetua Gorose sejauh mungkin. Oh iya, di momen itu juga sempat ada pembahasan mengenai orang-orang yang menggunakan haki saat mengajar Luffy. Kalau lihat dari gambarnya sih, harusnya orang yang dimaksud oleh Luffy bisa menggunakan haki itu ya cuman Bonnie dan Sanji. Karena sayangnya tangan dari Franky masih terlihat tak memiliki kegelapan lah atau bagian hitam di bagian lengannya. Makanya masih harus kita tunggu konfirmasi lain dari Odachi memang. Sebenarnya sekarang siapa saja orang yang sudah bisa menggunakan haki di atas kapal bajak laut topi jerami. Next, beres Luffy menerbangkan Saint Mars, dia pun langsung mengecek kondisi dari krunya yang belum ada. Namun Sanji berkata kalau seharusnya mereka tuh berkumpul di sini. Akan tetapi sepertinya mereka akan terlambat dan Atlas sendiri di sini berniat untuk menyusul kelompok Nami karena dia tahu kan kalau York masih memonitor mereka semua. Menarik untuk kita tunggu memang apa yang akan dilakuin oleh ketiga satelit dari Dr. Vegapunk yang tersisa ini, Di momen yang masih hampir bersamaan, siaran dari Dr. Vegapunk tiba-tiba saja kembali berlanjut. Nah, di momen itu Dr. Vegapunk berkata tentang sesuatu yang diwariskan yang bisa disebut juga tekad. Ya, Will of the, hal yang sudah lama kita dengar. Namun masih belum jelas apa sebenarnya hal yang diwariskan dan dimaksud oleh Dr. Vegapunk ini. Mungkinkah Will of the sendiri memiliki hasrat atau bentuk lain yang bisa kita lihat atau dalam arti lain merupakan benda peninggalan? Belum ada yang pasti memang, tapi satu hal yang menjelaskan mengapa
siaran dari Dr. Vegapunk masih bisa berlanjut adalah bagaimana transmisi dan denden musim memiliki cara kerja yang terpisah. Dan keduanya harus dihancurkan jika ingin benar-benar menghentikan siaran dari Dr. Vegapunk menurut York. Anyway, di momen siaran Dr. Vegapunk kembali, kita dikasih lihat reaksi di Whole Cake Island yang memperlihatkan Katakuri yang sedang berkumpul. Apakah ini semua pertanda kalau mereka semua sebenarnya pada awalnya berniat untuk berlayar dan menyelamatkan puding, tapi tiba-tiba saja terhenti karena siaran Dr. Vegapunk kembali berjalan. Next, seperti yang diungkap oleh York, kalau siaran Dr. Vegapunk masih bisa berlanjut dan para tetua Gorosei masih harus mencari satu lagi, maka fokus dari mereka seolah terbagi. Karena di satu sisi ya mereka pun harus menghabisi Luffy yang mencoba kabur dari Pulau Egghead. Bahkan Saint Jupiter yang terlihat di awal-awal menyemburkan para agen dan Seraphim yang sudah dia bebaskan dari mulutnya, dia langsung lanjut untuk menarik kapal dari raksasa Elbaf yang beruntung. Meski sempat sedikit tertarik, Luffy dengan sigap memukul Saint Jupiter agar berhenti menyedot mereka. Akan tetapi belum beres berhadapan dengan Saint Jupiter, sekarang giliran Saint Warkuri yang datang, yang mana di wujud perubahannya dia memiliki ukuran yang hampir sama besarnya dengan kapal para raksasa. Luffy yang memperingati seberapa keras kulit yang dimiliki oleh Saint Warkuri ya, karena jika berbenturan dengan kapal para ras raksasa, bisa dipastikan kalau kerusakan akan ada pada kapal dan kemungkinan pelayaran pun akan sulit untuk dilanjutkan. Nah beruntung Emmet yang awalnya sudah jatuh tenggelam, dia seolah teringat akan suatu janji dengan Joy Boy yang sepertinya terhubung dengan suatu timeline. Karena di momen itu ya ada percakapan dari Joy Boy yang mengatakan, "Dengarkan Emmet, waktunya sudah tiba." Teringat akan waktu yang dimaksud oleh Joy Boy sudah tiba. Sontak Emmet pun bangkit dan langsung mengajar Saint Warkuri yang menyebabkan salah satu gading miliknya patah. Ya, entah apakah serangan Emmet ini bakal berefek atau malah sama aja kalau para tetua Gorosei bisa beregenerasi sih. Tapi yang pasti, teka-teki dari hubungan Joy Boy dan Emmet, lalu dengan serangan yang dilakukan 200 tahun yang lalu dengan kembali bangunnya dia yang terhubung ke buah nikah yang digunakan Luffy. Semua itu sepertinya akan segera terbongkar dan pada akhirnya hal itu akan membawa kita ke wujud dari sang bajak laut pertama. Siapa lagi kalau bukan Joy Boy? Wah menarik sih. Oke sekian dulu terkait reaksinya. See you next time. Adi Sekarang Balas. Stay safe everyone. Salam Animedia.